Baiklah, perkenalkan nama saya Adelisa Agrifakisita Senaga dengan NIM 12331510667 mata kuliah Pancasila. Saya di sini akan membahas tentang bab 7 yakni Pancasila sebagai dasar dan nilai pengembangan sebuah ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar dan nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia memberikan kerangka nilai moral dan etika yang fundamental dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ia menekankan agar pengembangan ilmu tidak hanya mengejar kemampuan teknologi semata, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kebijakan. Ilmu yang dikembangkan harus bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak boleh digunakan oleh tujuan yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, Pancasila memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan Indonesia diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan, bukan hanya untuk segelintir orang atau sekelompok tertentu. Pentingnya peran Pancasila ini terletak pada kemampuan untuk mengembangkan arah pengembangan ilmu dan tetap relevan serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Ilmu dalam perspektif historis. Ilmu dalam perspektif historis adalah perjalanan panjang bagaimana manusia itu menjadi tahu dan memahami alam semesta dan dirinya sendiri, mulai dari zaman kuno dengan pengantaran sederhana hingga saat ini dengan teknologi canggih. Ilmu terus berkembang dan mengalami perubahan. Ilmu juga punya cara pandang dan metode yang berbeda dalam semua dunia. Namun, semuanya bertujuan untuk mencari serta pemahaman yang lebih baik. Ilmu tidak berdiri dan terikat dengan budaya sosial dan politik eh, di perjalanan ilmu secara historis, membantu kita melihat bagaimana perkembangan dan bagaimana ia membentuk suatu dunia ini. Nah, pada abad pertengahan dan mulai dari abad pra-Yunani kuno, Yunani kuno, abad pertengahan, realisme, zaman modern, dan masa kontemporer. Pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang sistematis, struktur, dan teruji kebenarannya. Namun, ilmu diperoleh melalui proses observasi eksperimen dan analisis yang objektif. Ilmu juga berperan penting dalam kehidupan manusia, membantu memahami dunia, dan dapat mengatasi berbagai macam masalah. Nah, menurut De Lianggei tahun 1987, hubungan antara pengetahuan ilmiah, penjelasan gaib, dan persoalan ilmiah tersebut dapat dijelaskan dengan badan piramida. Nah, ini dia badan piramidanya. Nah, yang paling atas atau di puncak adalah scientific knowledge. Yang kedua adalah scientific problem. Yang ketiga adalah medical explanation. Nah, dalam bagian tersebut terdapat 3 bagian yang saling berhubungan, yaitu satu bidang pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge, merupakan kumpulan hipotesis yang telah terbukti sah. Yang kedua, bidang persoalan ilmiah atau scientific problem. Ini merupakan kumpulan hipotesis yang dapat diuji tetapi belum dibuktikan secara sah. Nah, yang terakhir adalah kumpulan hipotesis yang tak dapat diuji secara sah juga, yakni adalah mystical explanation. Nah, ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu science yang berasal dari bahasa Latin yaitu scientia. Dari bentuk kata kerja science atau search yang berarti mempelajari, mengetahui pertumbuhan selanjutnya, pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjuk pada segenap pengetahuan sistematis dalam bahasa Jerman yaitu adalah Wissenschaft. Nah, aktivitas telaah ilmiah ada juga dibagi atas 4. Ini dia aktivitasnya. Oke.
Yang pertama aktivitas, kedua ilmu, ketiga metode, serta yang terakhir adalah pengetahuan. Menurut DeLayne Gay pada tahun 1987, pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok. Nah, yang pertama adalah empiris. Pengetahuan itu diperoleh oleh berdasarkan pengamanan atau percobaan. Yang kedua sistematis, berbagai keterangan pengetahuan ilmiah disusun secara terstruktur serta logis, saling berhubungan satu sama lain. Lalu yang ketiga objektif, berdasarkan fakta dan data empiris yang terstruktur, bukan opini atau perasaan. Yang berikutnya adalah analisis. Analisis atau kumulatif ilmu pengetahuan secara beradab, hasil penelitian sebelumnya menjadi dasar pengembangan ilmu baru. Lalu masuk ke verifikatif, dasar diperiksanya kebenaran oleh siapapun juga. Masuk ke pilar-pilar penyangga bagi ekstensi ilmu. Ekstensi ilmu atau perluasan ilmu dibutuhkan fondasi yang kokoh. Bayangkan seperti bangunan yang berdiri tegak karena pilar-pilar yang kuat. Nah, pilar-pilar penyangga ekstensi ilmu ini mencakup mulai dari pertama keinginan ialah bahan bakar suatu percobaan. Lalu melalui teori relevansi dan kebenaran ilmu sekarang sudah berubah dan paradigma lama yang dibangun oleh fisikawan Newton yang ingin selalu membangun teori absolut dalam kebenaran suatu ilmiah. Nah, metode ilmiah terstruktur dengan langkah-langkah yang terdefinisikan memungkinkan ilmuwan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan yang valid. Nah, yang ketiga komunikasi adalah jembatan penghubung pertukaran pengetahuan baik melalui publikasi seminar maupun diskusi, memungkinkan ilmu pengembangan dengan cepat dan luas. Keempat, etika adalah kompas yang menurun. Nah, prinsip-prinsip etika adalah penelitian memastikan bahwa eh, ilmu pengembangan dan bertanggung jawab, berintegrasi dan tidak membahayakan. Serta yang terakhir atau kelima adalah dukungan adalah sebuah fondasi yang kuat. Sumber daya baik finansial maupun infrastruktur sangat penting untuk menjunjung kegiatan penelitian suatu pengembangan ilmu. Problema etika ilmu adalah tantangan bagi kita yang menggunakan pengetahuan dengan teknologi untuk kebaikan, bukan hanya menghindar bahaya. Pernyataan munculnya ketika ilmu memberikan manfaat, tetapi juga menjadi potensi. Misalnya teknologi genetika yang dapat menyembuhkan penyakit, tapi juga bermanfaat untuk manusia. Kita perlu berpikir bagaimana ilmu dapat digunakan dari masa sekarang hingga masa depan agar lebih baik. Nah, tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut juga tentang tanggung jawab terhadap nilai-nilai atau hal-hal yang akan atau telah diaktifkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi di masa-masa lalu. Nah, sekarang maupun apa akibat dari masa depan berdasarkan keputusan bebas manusia dalam kegiatannya. Nah, masuk ke ilmu bebas, nilai atau tidak bebasnya nilai. Ilmu sering dianggap bebas nilai, hanya fokus pada fakta. Namun, pilihan penelitian, metode, dan implementasi data dipengaruhi oleh nilai penelitian. Jadi, ilmu tak sepenuhnya bebas nilai adalah etika ilmu penting untuk memastikan berlangsungnya untuk keberhasilan. Ya kan? Nah, pentingnya tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai ya. Yang pertama adalah ilmu harus bebas dan eh, pengandai-pengandainya yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan yang lain. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan dapat terjamin. Lalu yang terakhir adalah penelitian ilmiah yang tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan suatu ilmu.
Baik, masuk berikutnya adalah Pancasila sebagai dasar nilai dari strategis pengembangan ilmu dan teknologi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan fondasi nilai yang kuat dalam strategi pengembangan sebuah ilmu dan teknologi. Nah, Pancasila mengajarkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Dengan pengembangan ilmu dan teknologi harus sesuai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mengutamakan kesejahteraan rakyat, menghindari kesalahgunaan dan menjaga kelestarian alam. Pancasila dapat bebas untuk yang menuntun pengembangan ilmu dan agar tidak hanya bermanfaat tetapi juga berjalan dengan nilai-nilai luhur sebuah bangsa. Berikut ini secara rinci dapat diuraikan strategi dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Pancasila sebagai dasar nilai dan strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, di sini terdapat 4 ya. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai dasar pengetahuan ilmu. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang kedua, bahwa setiap iptek yang berkembang di Indonesia harus menyatakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Nah, yang terakhir atau ketiga adalah bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa negara Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah integralisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Nah, yang kedua adalah pentingnya Pancasila sebagai dasar ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal berikut. Yang pertama, pluralitas negara yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan manusia. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksperimentasi hidup manusia di masa yang akan datang. Dan yang terakhir atau ketiga adalah pengembangan iptek yang dinormalisasikan di negara-negara barat atau didominasikan di negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, serta musyawarah dan cita-cita suatu keadilan. Nah, yang ketiga kita masuk ke Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pengembangan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalismenya dengan sebagaimana yang dinyatakan dalam pembentukan Undang-Undang 1945. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan pengembangan hakikat dan martabat, maka manusia mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Nah, kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menurut Syairal Yassin pada tahun 2003 harus memperhatikan konsep. Yang pertama, Pancasila harus menjadi kerangka yang kognitif. Kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Yang ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Yang keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral dari pembangunan. Nah, menurut Profesor Dr. M. Sastra Predadja, pada tahun 2016, dia membuat di artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan
Pengembangan etika ilmu pengetahuan menegaskan pada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan dan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan serta etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan iptek terlebih yang menyangkut kepada manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Misalnya dalam rekayasa genetik. Yang kedua, iptek harusnya meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, mengembangkan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas Indonesia baik global, lokal, nasional maupun lain-lain. Yang keempat adalah iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung pada kondisi hidup masyarakat. Dan yang terakhir adalah iptek hendaknya membantu menciptakan masyarakat yang semakin lebih adil. Yang terakhir adalah esensi Pancasila sebagai dasar dari nilai pengetahuan atau pengembangan ilmu ya. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek ditemukan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Nurmaliana dan kawan-kawan pada tahun 2016-2017 dalam simposium dan saraseran atau Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pengembangan bangsa Indonesia. Di sila pertama memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan ditentukan dalam kehidupannya yang abadi di akhirat nantinya. Lalu yang di dalam sila kedua memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Dan dalam sila ketiga adalah Persatuan Indonesia memberikan esensi bagi keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa penentuan negara Republik Indonesia adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Dan yang terakhir dalam sila kelima memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi ini bersifat instruktif yang menyentuh hati dan mengembangkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspiratif, motivasi, dan beraktivitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara maju masa depan dicita-citakan. Nah, visi ilmu di Indonesia adalah untuk membangun masyarakat yang maju, adil, sejahtera melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Indonesia ingin menjadikan negara yang mandiri, berdaulat, komprehensif, kencang, internasional, dan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai penggerak utamanya. Nah, visi ini terwujud dalam berbagai upaya seperti mengikat kualitas pendidikan, mendorong riset dan inovasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ilmu dan teknologi. Nah, dari visi ilmu itu, visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada dimensi-dimensi. Nah, dapat dijelaskan yang pertama adalah dimensi teleologis. Nah, dalam artian bahwa ilmu pengetahuan hanya sekadar yang memandang harus bisa atau harus kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan atau teoritis tujuan. Yang kedua adalah etis, dalam artian bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalkan untuk meningkatkan hakikat dan martabat manusia. Dan yang terakhir adalah integral atau integratif, dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya.
Sikap ilmiah ilmuwan. Sikap ilmiah seorang ilmuwan adalah cerminan dari proses berpikir yang rasional, objektif, dan kritis. Mereka tidak menerima sesuatu tanpa bukti yang kuat. Nah, berikut ini adalah beberapa sikap ilmiah yang penting. Yang pertama, rasa ingin tahu. Kedua, objektivitas. Ketiga, ketelitian. Keempat, kritis. Yang kelima, terbuka. Serta yang berikutnya adalah jujur. Dan yang terakhir adalah seorang ilmuwan yang memiliki akhlak. Oke. Nah, dapat dijelaskan juga rasa ingin tahu adalah di mana sikap seorang ilmuwan yang ingin mengetahui sesuatu, yang ingin mencari tahu. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas adalah di mana sikap yang lebih rasional, yang lebih berpikir ke arah sesuatu. Lalu yang terakhir adalah ketelitian. Ketelitian dalam menilai atau mencari tahu sesuatu. Yang berikutnya adalah kritis. Kritis di mana dia bisa berpikir lebih terbuka dan memilih berpikir dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Lalu yang terbuka adalah di mana dia memberikan apresiasinya atau memberikan pendapatnya secara terbuka. Lalu yang berikutnya adalah jujur, tidak menyembunyikan apapun dari hasil penelitian tersebut dan tidak membohongi khalayak. Dan yang terakhir adalah yang selalu berhendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan suatu ilmu. Sekian presentasi saya dan terima kasih.